ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pak Andi Sam, terima kasih ya. Oke, nderek ngawas ya, monggo ya. Rabbish arahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan materinya, yaitu tentang inna fasadal qulubi an sittati asya'a ya, jadi tentang perusak hati dari 6 perkara ya. Jadi perusak hati dari 6 perkara. Alaik, terima kasih Alaik. Kemarin yang pertamanya adalah ini, yudnibuna biroja ittaubati. Jadi mereka berbuat dosa dengan harapan akan bertaubat. Itu yang pertama. Jadi perusak hati yang pertama adalah mereka berbuat dosa. Khalid 1, 2, 3, terima kasih ya, semoga berkah. Dengan mengharap akan bertaubat. Nah, ternyata harapan ini namanya harapan palsu ya. Dijelaskan di sini ada. Nah, di sini. Jadi harapannya adalah zalika. Nah, zalika yang dimaksud adalah mereka berbuat dosa dengan berharap akan bertobat. Zalika tamanin. Nah, hal itu adalah harapan kosong ya. Allah tidak akan memberikan kesempatan untuk bertobat karena Dia telah merencanakan perbuatan dosanya dengan bertaubat. Jadi sudah direncanakan ya itu, sehingga menjadikan zalika tamanin ya, itu si hal itu tidak akan pernah terjadi. Nah, begitu ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wa ya'malunal ilma ya, mereka memahami ilmu, mereka mengetahui ilmu, wala ya'maluna, sedangkan mereka tidak melakukannya. Nah, tahu ilmunya, sedangkan mereka tidak melakukannya, maka itu pula perusak hati yang kedua. Ya, termasuk perusak hati yang kedua. Kemudian perusak hati yang ketiga, wa idza amilu la yukhlisuna. Jadi, apabila mereka beramal, maka la yukhlisuna, mereka tidak ikhlas. Ya, jadi mereka beramal, mereka tidak ikhlas. Nah, itu pun termasuk kategori perusak hati yang ketiga. Oke, baru sekarang yang keempat. Nah, sebelum yang keempat, maka kita diajarkan doa ya, agar kita bisa dalam beramal bisa ikhlas. Nah, ini doa yang diajarkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Apa doanya? Ya dalilal khiyaro dullani ala tariqis sadiqina waj'alni min ibadikal mukhlisina. Nah, jadi sampai sini ya. Jadi doa yang diajarkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal, yaitu ya dalilal khiyaro dullani ala tariqis sadiqina waj'alni min ibadikal mukhlisina. Nah, begitu. Ini doa yang diajarkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Amalkan doa ini, insya Allah amal yang kita lakukan bisa ikhlas. Nah, jadi ikhlas itu harus dipinta ya. Caranya berdoa kepada Allah agar kita dianugerahkan. Karena ikhlas itu anugerah. Anugerah itu pemberian kepada hamba yang berprestasi. Jadi kita harus memintanya dengan cara berdoa. Mas Yanto, terima kasih ya. Jadi doanya, ya dalila al-khiyaro, wahai pembimbing kepada yang bingung gitu. Dullani, engkau tunjukkan aku ala tariqis shadiqina, terhadap atau kepada jalan orang-orang yang benar.
waj'alni. Oke. Bu Yanti ya hadir alhamdulillah. Bu Wiwin juga hadir alhamdulillah ya. Tasik hadir alhamdulillah. Waj'alni, dan engkau jadikan aku min ibadak, min ibadikal mukhlisin, bagian dari hamba-hambamu yang ikhlas. Nah itu, maka doa ini kita mangga amalkan ya, yaitu dari Al-Imam Ahmad bin Hambal. Oke, Bu Lili Wahyudi Karawang hadir alhamdulillah ya. Mudah-mudahan istiqomah Bu. Kak aku udah kelewat ya. Oke, Bu Unci Terep juga hadir alhamdulillah. Mas Edi Mustafa alhamdulillah. Mas Mansur, oke, terima kasih Mas Mansur, semoga barokah. Ukhti Meo Serang hadir alhamdulillah. Oke. Faisal Mudrika juga sudah. Rizqallahi wala yashkuruna. Nurul Khadir, terima kasih ya. Wawanya atop yakuluna fi'il mudhari dengan fa'ilnya hum. Ini dibaca rizqa maf'ul bih yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhaf. Allahu mudhaf ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Apa Oji? Suaranya putus-putus Ustaz. Oh ya. Ya, yang lain coba minta laporannya. Putus-putus enggak? Oke. Wa yakuluna rizqallahi. Ya. Lancar. Oke. Aman. Oke. Oke ya. Aman Pak Ustadz, alhamdulillah. Jelas. Oke ya, kita lanjut ya. Wa yakuluna, wawanya atop yakuluna fi'il mudhari dengan fa'ilnya hum, kemudian rizqa maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhaf. Allahi mudhaf ilaih yang dijerkan dengan kasrah. Ya. Wala yashkuruna, ini wawanya atop, lanya nafi. Yashkuruna fi'il mudhari dengan fa'ilnya hum. Oke ya. Jadi kalau diartikan penyebab atau perusak hati yang keempat adalah wa yakuluna. Mereka memakan rizqallahi, terhadap rizqa dari Allah, wala yashkuruna, dan mereka tidak bersyukur. Nah itu. Jadi mereka memakan rizki dari Allah tetapi tidak bersyukur. Lilis Suryansah. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Mudah-mudahan istiqomah ya. Oke. Jadi mereka memakan rizki dari Allah wala yashkuruna, dan mereka tidak bersyukur. Nah, maka di sini dalam tafsirnya disebut fasyukru. Nah, dibaca fasyukru. Ya. Fasyukru. Maka syukur itu, begitu ya. Jadi dibaca asyukru adalah mubtada yang dirofakkan dengan domah. Maka depannya dibaca khobar. Khobar itu isim yang rofa. Oke, Nuriyati, Nurhayati, Masya Allah, Tabarakallah. Amin ya. Terima kasih Mbak Nur. Nah, maka ini depannya dibaca rofa. Nah, Buya Asyura, terima kasih. Ijra'u. Nah, dibaca ijra'u. Wa huwa mudhaf. Oke, Mas Mansur terima kasih. Siapa aku terima kasih ya. Jadi ijra'u khobar yang dirofakan dengan dhamma wa huwa mudhaf. Al-a'dha'i mudhaf ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Ya, jadi fasyukru, asyukru, syukur itu adalah, begitu jadinya. Ijra'ul a'dha'i. Ijra'u itu diartikannya melangkah ya. Langkah anggota tubuh gitu. Jadi langkah anggota tubuh fi marodatillahi ta'ala. Fi-nya huruf jar, marodati majrur yang dijerkan dengan kasroh wa huwa mudhaf. Allahi mudhaf ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Ta'ala fi'il madi dengan fa'ilnya huwa sebagai kalimat i'tiradiyah. Nah, begitu ya. Syahid SR, Assalamualaikum, ikutan belajar ya, monggo. Maradong Lubis ya, Assalamualaikum. Oke, hari apa dan jam berapa biasanya Ustadz belajar kitabnya? Hari Senin sampai hari Jumat insya Allah
jam 5.30 ya, insya Allah kalau tidak ada halangan ya Pak ya, insya Allah istiqomah gitu. Guru produktif, halaman berapa? Halamannya tidak sama ya Pak ya, kita ambil babnya saja, akhir kita ulang ya. Fasyukru, oh dari sini ya, oke, ini mulai kita pindah ini. Wa ya'kuluna rizqallahi, nah ini wawunya ataf, ya'kuluna fi'il mudhari dengan fa'ilnya hum, rizqa maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah, wa huwa mudhaf, Allahi mudhaf ilaih yang dicairkan dengan kasroh. Wala yashkuruna, wawunya ataf, lahnya nafi, yashkuruna fi'il mudhari dengan fa'ilnya hum. Jadi kalau diartikan wa ya'kuluna rizqallahi, mereka memakan rizki dari Allah, wala yashkuruna, dan mereka tidak bersyukur atau mereka tidak mensyukuri. Nah, sekarang pertanyaannya syukur itu apa? Nah, di sini dijelaskan fasyukru, syukur itu adalah, nah, maka dibaca ijra'u, khobar yang dirofakan dengan dhamma wa huwa mudhaf, al-a'dha'i mudhaf ilaih yang dicairkan dengan kasroh. Jadi syukur itu adalah langkah ya, atau melangkahnya anggota tubuh fi marodotillahi ta'ala, fi-nya huruf jar, marodoti majrur yang dijarkan dengan kasroh, wa huwa mudhaf, Allahi mudhaf ilaih yang dijarkan dengan kasroh. Oke, Azman Hamid, salam muar hadir, alhamdulillah ya. Jadi syukur itu apa? Syukur itu melangkahnya anggota tubuh menuju ridho Allah Ta'ala. Nah gitu, arti gampangnya seperti itu ya. Jadi melangkahnya anggota tubuh fi mardotillahi ta'ala, menuju ridho Allah Ta'ala. Nah itu, jadi satu keterangan ada seseorang disebut akalnya sehat, itu bila ada ridho Allah digelar, nyambung gitu. Nyambung tuh maknanya tertarik untuk menghadiri ridho Allah digelar. Nah itu, tertarik untuk mendatangi ridho Allah digelar, itu orang yang akalnya sempurna ya. Maka di sini ternyata syukur pun mempunyai arti ijra'ul a'dha'i fi mardotillahi ta'ala. Jadi ternyata syukur itu maknanya melangkahnya anggota tubuh fi mardotillahi ta'ala, menuju ridhonya Allah Ta'ala gitu. Dan hidup di dunia itu yang dicari adalah ridho Allah ya. Makanya di dalam surat Al-Baqarah itu diterangkan, jadi ada wa may yasri nafsahu batigha amardotillah. Jadi ada orang yang menjual dirinya karena mencari ridho Allah gitu. Jadi waktunya habis untuk mencari ridho Allah. Dia berangkat pagi, pulang sore, mencari nafkah untuk istri dan anak-anaknya dalam rangka mencari ridho Allah. Dan tengah malamnya dia menghadap Allah untuk mendapatkan ridhonya Allah. Nah begitu ya, semangat menuntut ilmunya, semangat untuk mencari bekal di dunia untuk hidup di akhirat kelak. Nah, begitu ya. Jadi ada orang yang di dalam surat Al-Baqarah diceritakan wa may yasri nafsahu batigha maradatillah. Jadi ada orang yang waktunya habis untuk mencari ridho Allah. Nah, gitu. Ya. Ridho Allah itu mulia. Siapa yang bersandar kepada hal yang mulia akan menjadi mulia. Dan siapa yang bersandar kepada hal yang rendah akan menjadi rendah. Maka kita harus menjadi mudhaf. Yang mudhaf ilaihnya adalah yang mulia. Gitu ya. Nah, seperti semalam dijelaskan bahwa Al-Quran itu adalah mulia. Ayo kita bersandar kepada Al-Quran. Maka diri kita akan menjadi mulia. Karena mudhaf ilaihnya adalah sesuatu yang mulia. Oke ya. Aceh Sigli Pidi hadir. Oke, semoga istiqomah ya. Cek Nadri. Oke, Cek Nadri, mudah-mudahan istiqomah. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian yang keduanya adalah wa ijra'ul amwali fiha.
Ini wawunya atop, ijra'u ma'tuf. Jadi ma'tuf alaihnya adalah ijra'u ini. Jadi syukur itu tadi melangkahnya anggota tubuh menuju ridho Allah. Dan melangkahnya harta fiha dalam menuju ridha Allah juga, ya. Jadi apa yang dimaksud melangkahnya harta? Jadi ketika kita diamanahkan oleh Allah harta, gunakan harta ini untuk menuju sabilillah, jalan Allah. Nah, itulah syukur, ya. Jadi harta benda kita pun kita langkahkan untuk menuju ridhonya Allah. Anggota tubuh kita pun digunakan atau langkahkan untuk menuju ridhonya Allah. Itulah syukur. Begitu ya. Oke, jadi yang keempat, kenapa hati menjadi rusak? Ini penyebabnya. Ya'kuluna rizqallahi wa la yashkuruna. Jadi mereka memakan rizki dari Allah dan mereka tidak bersyukur. Ya, itu. Jadi kita diajarkan untuk ada rasa terima kasih. Ya, ketika Allah menyediakan, memfasilitasi, maka gunakan fasilitas Allah itu untuk Allah. Begitu ya. Gunakan nikmat yang kita dapatkan sesuai dengan kemauan Allah, sesuai dengan kemampuan yang memberi. Itulah syukur ya. Jadi syukur itu menggunakan nikmat yang kita dapatkan sesuai dengan yang memberi, begitu. Bukan sesuai dengan hawa nafsu kita. Nah, itu yang dimaksud ya. Oke, 50 jam pintar hadir, alhamdulillah ya. Oke, begitu ya. Oke, kemudian berikutnya yang kelima. Wa may yardawna fi kismatillahi. Gitu. Cek Nadri, terima kasih ya Cek Nadri, semoga barokah. UMJ juga alhamdulillah ya. Oke, Cibinong hadir, alhamdulillah. Oke, sayangi aku. Oke, UMJ ya. Handayani Husada ya, Handayani Husada. Nostalgia zaman mondok dulu lanjut. Kemudian yang berikutnya, wa ma yaradawna bikismatillahi. Ini wawunya atop, ma-nya adalah nafi, ya, huruf nafi. Yaradawna, ini fi'il mudhari dengan fa'ilnya hum. Bikismatillahi, bi-nya huruf jar, kismati majrur yang dijerkan dengan kasroh, wa huwa mudhaf. Allahi mudhaf ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Nah, begitu ya. Jadi perusak hati yang kelima adalah wa ma yaradawna. Mereka tidak ridho. Nah, di situ. Mereka tidak ridho. Ini apa? Ya. Dulu belajar Nasul Ibad sama Kiai Syukron Makmun. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya, sekarang monggo kita koreksi bareng-bareng ya. Mudah-mudahan. Wa ma yaradawna. Oke. Dan tidaklah mereka ridho. Atau boleh diartikan mereka tidak ridho. Ridho itu artinya menerima ya. Mereka tidak menerima bikismatillahi, dengan pemberian Allah. Fi halatihi. Nah, ini dalam tafsirnya ya. Fi halati. Oke, Jawad Jazuli bukannya fa'il. Yaradawna itu wawu ustaz. Ya. Jadi yaradawna ini fi'il mudhari dengan fa'ilnya hum. Gitu ya. Yaradawna ini punya domir hum. Ya. Maka fa'ilnya adalah hum. Nah, saya ulang ya. Jadi wama, maknya adalah huruf nafi. Yaradawna fi'il mudhari dengan fa'ilnya hum. Begitu. Jadi wawu nun ini menunjukkan domir hum ya. Jadi ya wawu nun. Oke. Jadi ya wawu nun ini dia menyimpan domirnya hum, begitu ya. Oke, maknya itu huruf apa ya? Maknya adalah huruf nafi. Ya, huruf nafi. Makanya diartikannya tidak, ya. Jadi mereka tidak ridho. Gitu. Oke, wawu itu.
Wawo itu. Iya, wawo ini maksudnya. Ini wawo ini. Apa yang ini? Ya. Oke. Iya. Alamatur rafi. Betul. Jadi nunnya ini subutin nun ya. Ini masuk af'al khomsah namanya. Jadi kalau dia jazm maka nunnya hilang. Jika dia nasab nunnya juga hilang. Nah, ini. Jadi nunnya subutin nun ya. Oke, fi'il mudhari. Tapi ciri fi'il mudhari dengan domir hum. Itu cirinya itu ada ya wawu nun ya. Coba saya lihat di buku rumus saya ya biar lebih jelas. Bentar. Jadi kalau mau jelas, ini ada di buku atau rumus ya, rumus metode saya. Itu saya sudah bikin bahwa fi'il mudhari itu punya ciri awalan dan akhiran, begitu. Nah, ini. Nah, ini fi'ilnya mudhari, itu cirinya ada awalan akhiran, ya. Kalau iya wawu nun, nah ini awalan ya, akhiran wawu nun, maka dia menyimpan domir hum. Nah gitu. Ya ini di buku rumus saya ya. Ya, oke. Jadi kalau fi'il mudhari akhiran, awalan ya, akhiran wawu nun, maka dia menyimpan domir hum. Ya, oke ya. Sip. Kita lanjut. Jadi yaradawna ini fi'il mudhari dengan fa'ilnya hum. Dan mereka tidak ridho bikismatillahi, binya huruf jar, kismati majrur yang dijerkan dengan kasrah wa huwa mudhaf. Jawab, cara i'rabnya tidak pakai metode nahwu ya Ustaz. Pakailah. Kalau tidak pakai nahwu gimana? Pakai ya, cuman diindonesiakan ya. Diindonesiakan. Oke. Fi halatihi. Ini fi-nya huruf jar, halati majrur yang dijerkan dengan kasroh. Kenapa? Karena jamak mu'anats salim. Wa huwa mudhaf. Kemudian hi-nya domir muttasil sebagai mudhaf ilaih. Begitu ya. Dalam setiap keadaannya. Dalam seluruh keadaannya. Jadi perusak hati adalah mereka tidak ridho dengan pemberian Allah dalam segala hal. Nah gitu maksudnya. Ketika Allah memberi, dia merasa kurang. Ya, apapun yang Allah beri, merasa tidak cocok dengan hawa nafsunya. Maka dia selalu tidak ridho. Nah gitu. Dikasih pekerjaan oleh Allah, punya kegiatan untuk mendapatkan uang, dia tidak puas. Dia selalu melihat milik orang lain. Nah, sehingga dia muncul sifat tidak terima, ya, tidak ridho. Tidak ridho dengan pembagian Allah, dengan pemberian Allah. Nah, itu Muhammad Syamsuri bab berapa Ustaz? Babnya 6, makolahnya 12, Pak. Ya. Oke, Pak Muhammad ya. Oke, Pak Muhammad Karawang ya, kalau nggak salah ya. Oke. Jadi fi halatihi, ini halati ini bentuknya jamak. Jadi dalam setiap keadaan dia selalu tidak terima gitu. Makanya yang muncul dari mulutnya adalah keluhan. Selalu mengeluh. Ya, baik mengeluh ke teman sendiri ataupun mengeluh ke Allah. Kita diajarkan untuk tidak mengeluh, ya, baik ke Allah ataupun ke manusia. Kita belajar tegar bahwa apapun yang Allah beri itu adalah sesuai dengan yang kita butuhkan gitu. Allah itu paling tahu gitu ya. Paling tahu tentang kebutuhan kita. Nah, gitu. Makanya diajarkan untuk bersyukur. Ya, tadi yang keempat itu. Tetapi perusak hati, mereka memakan rizki dari Allah tidak bersyukur. Dan yang kelimanya, mereka tidak ridho dengan pemberian Allah dalam segala hal, fi halatihi. Nah, makanya di sini Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan. Nah, begitu ya. Oke. Oh iya, saya ada kitabnya. Alhamdulillah. Oke ya. Silverstone ya. Oke, Silverstone 26. Monggo dibuka kitabnya.
Tasawuf ya, ya akhlak ya. Oke. Jadi di sini Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memberikan satu pencerahan ya untuk kita. Qala Sayyidi Abdul Qadiri Al-Jilani. Nah, bacanya begitu ya. Jadi Sayyidi ini dua kata ya. Asalnya Sayyidu ditambah iya. Dibaca kasroh untuk memudahkan kiroat. Jadi Sayyidi fa'il yang dirofakan dengan domah dibaca kasroh untuk memudahkan kiroat. Wa huwa mudhof. Iya-nya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Jadi telah berkata tuanku. Nah gitu ya. Nah tuanku itu siapa? Maka abdu dibaca rofa sebagai badal dari sayyidi. Nah, bacanya abdu bukan abdi. Karena tadi ini asalnya sayyidu. Ya, fa'il. Jadi kalau dibaca sayyidu berat, susah. Jadi bacanya sayyidi begitu. Jadi sayyidi fa'il dari kola yang dirofakan dengan domah dibaca kasroh untuk memudahkan kiroat. Wahuwa mudhof. Iya-nya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Pak Mamat, makolanya ke-12 Pak. Oke, saya lebih tertarik mubadil fikihnya Kang. Oke, jadi sayyidi tadi fa'il ya, fa'il dari kola yang dirofakan dengan domah dibaca kasroh untuk memudahkan kiroat wa huwa mudhof. Iya-nya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Ya, makanya diartikannya telah berkata. Siapa yang telah berkata? Sayyidi, tuanku. Nah, tuanku teh siapa? Maka dibaca badal, abdu. Ya, badal itu pengganti. Ya, Mbak Nelly Cito, terima kasih Mbak Nelly. Ya, semoga berkah. Oke, ya Mbak Nelly ya. Semoga barokah. Siap, kapan live-nya Ustadz? Live-nya dari Senin hingga Jumat insya Allah jam 5.30 ya, cuman agak lebih sedikit kadang-kadang ya. Oke, maaf ya, untuk membedakan mak nafi dan mak isi mausul gimana. Kalau mak nafi selalu berada di awal kalimat. Nah itu, kalau mak mausul berada di tengah kalimat. Itu mudahnya begitu ya. Jadi kalau mak nafi selalu berada di awal kalimat. Lihat di sini itu, ini awal kalimat, ya. Tapi kalau mak mausul dia berada di tengah. Nah, misalkan di sini yardawna ma. Nah, maka ini maknya bukan mak nafi, maknya jadi mak isi mausul begitu. Jadi kalau mak nafi dia selalu di awal kalimat. Jelas ya? Oke. Mak nafi itu bisa masuk pada kalimat apa aja? Bisa. Oke, ya. Kita lanjut. Jadi abdu adalah badal ya. Badal dari lafad sayyidi. Makanya dibaca rofa. Karena tadi sayyidi fa'il ya. Fa'il itu hukumnya rofa. Cuman dibaca kasroh untuk memudahkan kiroat. Wa huwa mudhof. Oke. Kalau mak syarat, Ustadz ya, kalau mak syarat dia juga di awal. Ya, tapi menjadi maf'ul bih. Kalau mak syarat itu isim, bukan huruf. Nah, gitu ya. Ocha ya, Ocha Tekno ya. Pak Ocha, kalau mak syarat, dia bukan huruf, tetapi isim. Ya, maka dia menjadi apa dia? Begitu. Kalau di awal, maka dia menjadi maf'ul bih muqaddam. Ya, maf'ul bih muqaddam dari fi'il di depannya. Ya gitu. Ya, oke ya. Pak Waca ya, insya Allah. Mudah-mudahan semakin paham. Kalau kita sering baca kitab, maka kita banyak menemukan masalah. Dan masalah itulah yang akan membuat kita menjadi pintar. Gitu ya. Insya Allah ikuti terus. Ya, insya Allah. Ustadz, kalau mau rumus dari Ustadz gimana caranya? Iya, ini saya lagi cari cara ya. Ini pengen dimasukin ke keranjang kuning gitu ya. Tapi dari kemarin belum gul. Ya, lagi minta bantuan ini ya. Mohon maaf dulu ya. Ditunggu insya Allah. Oke. Lanjut ya.
Jadi ini dibaca abdu, badal dari lafadz sayyidi wa huwa mudhof. Al-qadiri mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Maka depannya adalah al-jilaniyu. Nah, ini isim yang rofa. Baru di sini dibaca kuddisa. Kenapa dibaca kuddisa? Ini fi'il madi majhul. Ya, disucikan. Nah, jadi kuddisa. Maka depannya dibaca naibul fa'ilnya. Sirru wa huwa mudhof. Hu-nya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Jadi kuddisa sirruhu, begitu ya. Nah, ini kalimat iktirodiyah ya. Jadi jabatan beliau itu biasa disebut kuddisa sirruhu. Oke. Baru di sini isinya. Nah, ini dibacanya apa ini? Nah, alif ro dod. Apa bacanya? Oke ya. Ini dibaca dengan fi'il amar. Nah, oke, kita lihat di sini dalam rumusnya. Di sini ada rodiya. Nah, ini fi'il madi ya. Nah, ini fi'il madi. Rodiya yardo ridon. Marodotun rodin. Nah, ini sim fa'ilnya adalah rodin. Kemudian mardiyun irdo. Nah, irdo ini adalah fi'il amar. Ya, jadi irdo adalah fi'il amar. Oke, maka irdo fi'il madinya adalah rodiya. Nah, jadi ini dibaca irdo. Irdo, engkau ridolah. Engkau menerimalah. Jadi irdo adalah fi'il amar dengan fa'ilnya anta. Biduni, binya huruf jar, ad-duni majrur yang dijerkan dengan kasroh. Nah, ini wawunya atop. Kalau wawunya atop berarti ini maktuf. Maka maktuf alinya kembali ke sini, irdo. Ya, maktuf kedudukannya harus sama dengan maktuf alai. Jadi kalau maktuf ya harus sama dengan maktuf alai, lihat maktuf alainya tadi fi'il amar, maka ini pun dibaca fi'il amar ya. Kita lihat lagi di rumusnya, ini adalah bentuk mujarrad ya. Jadi mujarrad. Nah, kita lihat di sini. Oke, kita lihat mujarrad ini babnya ada 6. Nah, ini babnya ada 6 ya. Tukang turu. Terima kasih tukang turu ya, Masya Allah. Tukang turu ya. Semoga barokah tukang turu ya. Amin. Nah, ini bab mujarrad ada 6. Sang pemburu. Oke, terima kasih sang pemburu. Ini mujarrad ya. Kalau saya namakan asli ya, artinya asli itu tidak ada fa fi'il ain fi'il lam fi'ilnya huruf ilat, tidak ada, maka disebut mujarrad. Nah, ini ada 6 babnya. Fa'ala, 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 fa'ila, fa'ila, dan fa'ula, begitu ya. Kalau fa'ala yaf'ulu fi'il mudhari'nya, ada juga fa'ala yaf'ilu fi'il mudhari'nya, ada juga fa'ala yaf'alu. Ini jadi bab fa'ala ada 3 fi'il mudhari'nya. Gitu. Juga yang berikutnya adalah fa'ila. Ada fa'ila yaf'ilu, ada juga fa'ila yaf'alu. Begitu ya. Jadi bab fa'ila ada 2. Ada fa'ila yaf'ilu, ada fa'ila yaf'alu. Oke. Kemudian yang ketiganya adalah fa'ula. Kalau fa'ula pasti yaf'ulu. Nah, begitu ya. Nah, ternyata di sini adalah fa'ila yaf'alu. Ya, kita lihat fi'il amarnya adalah if'al. Nah, ini fi'il amarnya if'al. Oke, Pak Deklan, terima kasih Pak Deklan ya. Jadi if'al. Kita lihat di sini. Nah, tadi adalah maka ini dibaca wa ilzam. Nah, jadi bacanya if'al. Ilzam. Nah, gini. Mana tadi? Nah, ini ilzam, if'al ya. Jadi fi'il madinya adalah fa'ila, berarti lazima. Lazima yalzamu, maka ketemu fi'il amarnya ilzam. Ya, gitu ya. Jadi ini dibaca
Wa ilzamhu, itu. Wa ilzamhu jiddan. Nah, ini jiddannya adalah maf'ul mutlak. Ya, ilzam fi'il amar dengan fa'ilnya anta, hu-nya domir muttasil sebagai maf'ul bih. Maka ilzamhu ini sudah sempurna kalimat fi'il, fa'il, maf'ul bih. Maka ketemu isim yang nasab menjadi penguat. Ya, disebut maf'ul mutlak. Jadi kalau diartikan irdho, engkau ridholah. Engkau menerimalah biduni, dengan posisi di bawah. Jadi ketika kita posisinya di bawah, terimalah. Gitu. Posisinya tidak sesuai dengan keinginan kita, terimalah. Karena itulah yang terbaik. Ya, Allah berikan posisi kita apapun, itu adalah posisi terbaik. Nah, orang yang masuk kategori perusak hati, dia tidak ridho dengan pemberian Allah fi halatihi, di dalam seluruh keadaannya. Nah, maka Imam Syekh Abdul Qadir ya mengajarkan irdho biduni. Nah, begitu ya. Jadi engkau ridholah dengan posisi bawah. Artinya posisi bawah ketika Allah memberikan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang kita mau. Terus ditambah wa ilzamhu jiddan. Gitu. Nah, ilzam tadi fi'il amar dengan fa'ilnya anta sebagai ma'tuf dari ma'tuf alainya irdho. Hu-nya domir mutasil sebagai maf'ul bi. Jiddan maf'ul mutlak maknawi. Biasanya maf'ul mutlak itu bentuk masdar dari fi'ilnya. Nah, ini beda ya. Beda. Oke, jadi engkau tetapkanlah hu-nya kembali ke aduni. Posisi bawah, jiddan. Ya, jiddan itu banget ya. Jadi jiddan itu di sini kedudukannya kan maf'ul mutlak ya. Jadi kalau maf'ul mutlak itu untuk menguatkan fi'il, menguatkan tetapnya. Gitu. Jadi kalau diartikan Jawa, jiddan itu kelawan temen. Jadi dengan sungguh gitu ya. Temen itu sungguh. Jadi wa ilzamhu jiddan, dan engkau tetapkan dia, tetapkan dengan posisi yang tidak sesuai dengan yang kita mau itu jiddan, dengan kesungguhan. Nah, gitu. Fatankulu. Nah, ini fatankulu. Fanya atop, tankulu fi'il mudhore. Fa'ilnya anta. Karena dari awal sudah ngomongin anta, engkau gitu kan. Ilzam, engkau. Kemudian irdho juga engkau. Nah, maka fatankulu. Tankulu fi'il mudhore dengan fa'ilnya anta. Maka engkau akan pindah. Ilal a'la. Tuh, ilahnya huruf jar, al-a'la majrur. Yang dijerkan dengan kasroh muqaddar. Ya, engkau akan pindah ke tempat yang lebih tinggi. Wal anfusi, wawunya atop, al anfusi maktuf dari maktuf alinya al-a'la, dan yang bahagia. Begitu maknanya ya. Anfus itu boleh diartikan lebih indah gitu, tempat yang lebih indah ya gitu ya, lebih indah gitu. Jadi fatankulu ilal a'la wal anfusi. Jadi tankulu tadi engkau akan pindah ilal a'la, ke tempat yang lebih tinggi, wal anfusi, dan lebih indah. Tapi syaratnya ridho, gitu ya. Syaratnya ridho. Jadi kita harus menerima. Ya, iya, apa ini? Ruyudat, ya, wa ilzam atau walzamhu, wa ilzam. Ya. Jadi ini alifnya ini adalah alif yang ada di fi'il amar ya. Jadi fi'il madinya adalah lazima. Gitu Pak. Oke ya. Jadi wa ilzamhu jiddan. Begitu ya. Fatankulu. Lalu dia atau sehingga dia, boleh gitu diartikannya. Sehingga engkau, bukan dia. Engkau akan pindah
ilal a'la, ke tempat yang lebih tinggi, wal anfusi, dan tempat yang paling indah. Itu cuman syaratnya itu ridho. Gitu, ridho. Fi'il itu apa, Ustadz? Oh iya. Oke. Fi'il itu kata kerja, ya. Oke, Pak Asta ya. Pak Asta ya, Pak Asta. Kalau fi'il itu kata kerja, Pak. Jadi di dalam tata bahasa Arab itu sama seperti bahasa Indonesia, kan ada kata kerja, ada kata benda. Gitu. Nanti kata itu terbagi 3 ya, Pak ya. Ada kata kerja, ada kata benda, ada huruf kata depan. Ya, Pak Asta boleh buka VT saya, ya, klik yang di kotak coklat kecil. Nah, lihat di situ ada mengenal kalimat. Nah, gitu. Cari nanti mengenal kalimat. Nanti kita mulai paham di situ ya. Jadi buka VT saya, kemudian cari ada kotak coklat yang kecil, diklik. Kemudian dari awal mengenal kalimat, klik. Nah, itu. Nanti di situ saya jelaskan cara mengenali kalimat di dalam Al-Quran ya, atau di dalam kata-kata bahasa Arab gitu, Pak. Insya Allah ya, Pak. Monggo di Pak Asta ya. Kirain nanya jenis fiilnya. Oke, gitu ya, Pak ya. Oke, Pak Atta ya. Pak Asta ya, Pak Asta. Kirain nanya jenis fiilnya. Oke. Itu bukan Pak Asta. Apa saya salah paham? Betul nggak, Pak Asta? Monggo di komen lagi, Pak Asta. Barangkali saya salah jelasin. Oke. Oke, gitu ya. Ilzamhu jiddan. Ilzamhu jiddan. Jadi kalau oke, saya ulang ya, Pak ya. Yang ini ya, Pak ya. Lanjut, Ustaz. Oke, siap. Oke. Wa ilzamhu jiddan. Jadi ilzam adalah fi'il amar dengan fa'ilnya anta. Sebagai maktuf dari maktuf alainya irdo. Begitu ya. Kemudian hu domir mutasil sebagai maf'ul bih. Jiddan maf'ul mutlak. Ya, maf'ul mutlaknya ada lafzi, ada maknawi. Nah, ini jadi tidak sesuai dengan lafadznya kan? Oke, kalau yang sesuai dengan lafadznya itu seperti kallamallahu Musa takliman. Nah, itu. Kallamallahu Musa takliman. Nah, kita lihat ya. Oke, kita lihat ini. Kita belajar maf'ul mutlak. Oke. Kita lihat di sini untuk memahami maf'ul mutlak. Nah, coba kita lihat dulu. Ini ada lafad, nah di sini ya biar kelihatan. Nah, ini kallamallahu, nah, baru Musa, kelihatan ya. Musa, nah, takliman. Nah, ini takliman. Nah, ini kalama adalah fi'il madi. Nah, itu. Allahu fa'il yang dirofakan dengan domah. Ya. Kemudian Musa ini maf'ul bih yang dinasabkan dengan fathah muqaddar. Allah telah bercakap-cakap dengan Nabi Musa. Takliman ini adalah maf'ul mutlak. Nah, ini takliman adalah maf'ul mutlak. Tuh, ya. Takliman ini namanya maf'ul mutlak lafziyah. Kenapa? Karena lafadznya ngambil dari pola fiilnya kallama. Ya, jadi takliman begitu. Kita lihat di rumusnya kallama yukallimu ini majid majid 1 ya. Majid 1, bentar saya lihat dulu rumusnya biar paham. Jadi ini majid 1 yang bentuk masdarnya adalah takliman. Oke. Nah, ini fa'ala
yufa'ilu taf'ilun. Jadi kalau diganti kallama yukallimu taklimun. Nah iya kan? Jadi bentuknya itu dari pola fiilnya. Kallama yukallimu taklimun. Ya. Ini namanya masdar. Ya. Jadi ini maf'ul mutlak. Tapi bentuk lafzi. Ya. Kenapa jadi takliman? Karena maf'ul itu hukumnya nasab. Ya, jadi kalau diulang, kallama fi'il madi, Allahu fa'il yang dirofakan dengan domah. Musa maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah muqaddar. Takliman maf'ul mutlak dari lafad kallama yang dinasabkan dengan fathah yang bertanwin. Jadi kalau diartikan, takliman ini menguatkan kallama. Jadi yang disebut maf'ul mutlak itu menguatkan fiilnya. Allah telah bercakap-cakap dengan Nabi Musa takliman, dengan percakapan yang sebenar-benarnya, gitu. Oke ya, kita lihat di sini. Oke, kita lihat di sini ada mana tadi? Waduh, mana tadi? Nah, ini wa ilzamhu. Nah, ini fiilnya adalah lazima. Jadi enggak nyambung dengan jiddan ya. Makanya disebut maf'ul mutlak maknawi. Jadi bukan dari lafadznya. Oke ya. Kalau tadi yang saya contohkan adalah maf'ul mutlak yang lafziyah. Oke. Dan engkau tetapkan hu dengan posisi di bawah ini jiddan, dengan sungguh-sungguh. Ya, arti sungguh-sungguh ketika posisi kita lagi di bawah tidak usah mengeluh lah. Itulah posisi yang terbaik yang Allah beri. Gitu. Ya, jadi kita lakukan saja. Apalagi kata Quran disebut ketika kita diposisikan tidak sesuai, wasbir, engkau bersabarlah. Ya. Wasbir bihukmi rabbik. Jadi engkau bersabarlah dengan ketetapan Tuhanmu. Ya, ketika Allah menetapkan kita dengan posisi yang kurang sesuai dengan yang kita mau, wasbir, engkau bersabarlah. Begitu kan? Nah, sabar itu apa? Biimhaliha. Biimhalihi. Jadi menunggu kabar baik. Nah, di dalam kitab Hikam, jangan sekali-kali engkau pindah. Ketika Allah posisikan, jangan sekali-kali engkau pindah, kecuali Allah yang memindahkan. Nah, di sini diajarkan kita untuk ilzam, tetap dengan posisi itu, bersyukur, bersabar dengan melakukan kul. Nah, gitu. Engkau katakan tasbih ya, hamdi rabbik. Ya, jadi engkau bacalah subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi itu ketika posisi kita ada di bawah. Begitu ya. Nah, nanti Allah pindah. Fatankulu ilal a'la wal anfusi. Engkau akan pindah ke tempat yang lebih tinggi dan lebih indah. Oke, mungkin sampai sini dulu ya. Sudah hampir jam 7. Nah, barangkali banyak kegiatan yang akan dilakukan. Oke, cukup. Jadi, insya Allah kita lanjutkan besok berikutnya. Ya, jadi baru sampai yang kelima. Jadi, perusak hati yang kelima adalah mayardawna bikismatillahi. Ya, jadi mereka tidak ridho, tidak ridho dengan pemberian Allah fi halatihi. Dalam segala keadaan. Nah, maka di sini Syekh Abdul Qadir Al-Jilani memberikan pelajaran kepada kita, yaitu apa pelajarannya? Nah, di sini disebutkan irdo, ya, engkau ridholah biduni dengan posisi yang tidak engkau sukai.
Wa ilzamhu, dan engkau tetaplah dengan posisi yang engkau tidak sukai itu jiddan, dengan sungguh-sungguh. Ya, maka fatanqulu ilal a'la wal anfusi. Engkau akan pindah ke tempat yang lebih tinggi dan anfusi, yang lebih indah. Oke, cukup hari ini. Insya Allah kita lanjutkan lagi besok mudah-mudahan ya. Oke, kita tutup dengan doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Oke. Lili Wahyudi. Oke, semoga Allah berkahkan. Subhanallah. Amin ya. Besok jam berapa Ustadz? Insya Allah jam 5.30 ya. Mbak Erlina juga terima kasih. Mas Edi, Ibu Nani Malik juga terima kasih. Pak Manain, terima kasih sudah mengikuti sampai selesai ya. Pak Mulyadi juga. Rail tuh Bu Haji ya kalau nggak salah ya, Bu Haji RT 25 ya. Oke, kemudian Pak Nudin, amin ya robbal alamin. Oke, terima kasih. Syahril Zaman, syukron dari Singapura, subhanallah. Oke ya, semoga berkah, amin. Kemudian Hussein juga, Juragan Tajir, alhamdulillah. Aji Vini dapat tambahan ilmu pagi ini, alhamdulillah. Oke, kemudian apa ini, Eho ya, Eho ada YouTube-nya Ustadz, belum aktif ya. Kemudian Rosa, Ustadz buat dapetin catatan kolom yang kertas putih di mana Ustadz? Iya, saya sudah ada bukunya ya Bu Rosa ya, sudah ada bukunya. Insya Allah saya lagi nyariin bagaimana cara meletakkannya di keranjang kuning ya. Bersabar dulu insya Allah ya. Oke. Nah, kemudian Muhammad, semoga istiqomah, alhamdulillah. Safi Lana ya, syukron jazilan. Ana Fatha, makasih Ustadz. Wong Feihung. Pak Ustadz, saya pengen bisa baca kayak gitu, apa boleh saya bisa insya Allah, ikuti terus ya. Buka fiti saya dan klik ya, itunya apa namanya, fitiknya, keranjang yang coklatnya. Oke Bu Ros, baik Ustadz, ditunggu ya, insya Allah ya, ditunggu ya. Siap di order, Masya Allah. Telat, aduh telat ya. Oke, kemudian Ahmad Khotib juga alhamdulillah. Ahmad Khotib 798. Assalamualaikum Pak Ustadz, baru buka sudah wassalam. Subhanallah, baru buka sudah wassalam ya, Masya Allah. Oke, Pak Rusdi juga wallahu a'lam bissawab, amin ya. Kemudian Pak Mamat Samsuri, oke, beberapa minggu nggak nemu siarannya, live-nya Ustadz. Iya, kemarin bermasalah HP-nya Pak. Oke, jadi Pak Mamat alhamdulillah sekarang